Salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam keadaan yang sehat selalu. Inilah rubrik Cari Angin yang terbit di Koran Tempo hari Minggu 4 April 2021. Saya bacakan dengan santai, barangkali ada tambahan di sana-sini dari teks aslinya. Itu sudah pasti. Tak bisa persis amat, yang jelas bisa lebih melengkapi. Judul kali ini adalah tatap muka. Yang dimaksudkan adalah belajar tatap muka alias sekolah dibuka kembali. Oke? Saya mulai. Tatap muka. Lewat surat keputusan bersama 4 menteri, pemerintah menegaskan semua sekolah harus sudah membuka belajar tatap muka mulai Juli 2021. Sebenarnya sekarang pun sudah ada sekolah yang melakukan uji coba belajar tatap muka itu. Ada yang berhasil, ada yang perlu mengevaluasi, bahkan ada yang menutup lagi sekolahnya. Misalnya di sebuah SMA di Kota Padang yang sudah belajar tatap muka, tiba-tiba 41 siswanya positif COVID-19. Akhirnya sekolah pun ditutup kembali. Di DKI Jakarta akan uji coba belajar tatap muka mulai pekan depan. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Memang banyak orang tua murid yang ragu untuk program ini, terutama di perkotaan, di mana lalu lintas dan aktivitas penduduknya sangat tinggi. Apalagi di tengah pandemi yang belum melandai. Lalu siapa yang bisa memastikan pandemi COVID-19 melandai di bulan Juli? Meski sudah banyak orang yang menerima vaksin. Ada libur lebaran sebelum bulan Juli yang secara tradisi membuat orang berkumpul bersama-sama sama keluarganya. Betapapun kegiatan mudik sudah diputuskan untuk dilarang, banyak celah yang membuat lalu lintas ke daerah dengan aman melewati jalan-jalan tikus yang memang bebas dari pengawasan atau kurang mendapat pengawasan. Apalagi pemerintah sebelumnya ragu untuk melarang orang mudik. Hal itu misalnya terlihat dari pernyataan Menteri Perhubungan yang mengizinkan orang mudik sebelum larangan itu diumumkan oleh Menko PMK. Belajar tatap muka memang harus dimulai. Sudah setahun murid belajar dalam jaringan atau istilahnya belajar daring yang menemui kendala di berbagai daerah. Bahkan antara perkotaan yang sinyal internetnya tidak bermasalah dengan pedesaan yang sulit mengakses internet. Bedanya seperti bumi dan langit. Di kota, anak-anak didik bisa belajar dengan berbagai fasilitas. Selain guru mengirim tugas dan soal-soal lewat WA, murid dan guru bisa bertatap muka lewat aplikasi Zoom. Jadi, sama saja fungsinya dengan belajar tatap muka. Di desa-desa yang jauh dari akses internet, cuma mengandalkan kiriman WA dari gurunya. Itu pun kadang murid
berjuang memperoleh sinyal atau berkumpul di balai desa yang ada akses wifi-nya. Cara anak didik ini mendapatkan akses internet sudah pasti membuat kerumunan. Masih syukur ada yang mengingatkan memakai masker. Namanya anak-anak, banyak yang bandel. Kalau situasinya seperti ini, bukankah lebih baik mereka digiring ke sekolah dan belajar tatap muka dengan protokol kesehatan yang benar? Belum lagi masalah bimbingan dari orang tua kepada anaknya yang belajar secara daring. Di banyak desa, juga termasuk desa saya, orang tua murid bekerja sebagai petani dan buruh serabutan. Mereka tidak akrab dengan teknologi daring yang tiba-tiba harus dilakoni sang anak. Masih untung orang tua mereka bisa membelikan handphone untuk anaknya, lalu mengandalkan paket data gratis dari pemerintah. Anak dibiarkan belajar sendiri. Orang tua mau mendampingi juga tidak mengerti teknologi yang sudah biasa terjadi. Anak-anak saling menyontek tugas-tugas yang diberi gurunya lewat WA di saat berkumpul mencari sinyal. Bahkan meminta siapa saja yang ada di kerumunan itu untuk menjawab soal-soal yang ditanyakan di dalam WA. Siapa yang mengawasi? Tidak ada. Karena itu banyak orang menyebutkan belajar dalam jaringan betul-betul menjadi pembodohan bagi sebagian besar anak didik di desa-desa yang jauh dari akses kemajuan teknologi. Setahun ini hampir sama dengan libur panjang. Anak-anak justru lebih banyak diajak orang tuanya bekerja. Kalau tak ada yang dikerjakan oleh anak-anak, mereka berkerumun bermain layang-layang. Ancaman COVID-19 tidak begitu ditakuti orang-orang desa, yang memang kasus COVID-19 relatif kecil karena interaksi dengan penduduk luar tidak begitu besar. Nah, kalau di kawasan seperti ini, kenapa harus takut membuka sekolah dan kembali belajar tatap muka? Justru akan semakin mudah menangkal penularan COVID-19 jika itu memang menjadi ketakutan yang utama. Dengan begitu, kebijakan belajar tatap muka tak bisa diseragamkan di seluruh daerah di Indonesia. Biarkanlah belajar tatap muka ini disesuaikan dengan kondisi lokal, karena tidak semua desa, tidak semua wilayah terpapar pandemi. Apakah hanya murid belajar separuh saja di sekolah, atau justru seluruhnya belajar ke sekolah? Kita serahkan pada situasi setempat. Sesuaikan dengan tempat di mana pandemi itu memang benar-benar menjadi ancaman. Demikian Cari Angin kali ini. Sampai jumpa.